Poco tahun ini rasanya bakal lebih ngegas dari tahun lalu. Kemarin baru launch X6 dan X6 Pro yang gahar, nextnya kemungkinan adalah titisan dari smartphone yang lagi gue pegang ini. Yo guys, Poco X6 dan juga Poco X6 Pro udah keluar dan seolah menjadi konfirmasi atas bakal semakin ngegasnya Poco di tahun 2024 ini. Hampir semuanya kena upgrade dan lumayan signifikan juga. Nah, berarti yang menarik lagi dan hampir pasti rilis di Indonesia secara resmi juga adalah F-Series-nya Poco. Seperti biasa, di China sana, kita dikasih sneak peek, dikasih contekan Poco F-Series itu bakalan seperti apa. Tentu bocorannya dan juga contekannya dalam bentuk apa lagi kalau bukan dalam bentuk Redmi K-Series. Nah, yang di tangan gue ini adalah Redmi K70 Pro, yang mana gue cukup yakin dia bakal menjelma menjadi Poco F6 atau Poco F6 Pro. Bebas deh, namanya mau apa aja. Yang jelas, handphone yang satu ini harus masuk secara resmi ke Indonesia. Harus banget. Oke, Poco Indonesia. Sebagai mukadimah, spek inti dulu. Karena mau gimana pun juga, jualan utama Poco adalah spek. Tapi sebelum gua sebutin spek, kalian mesti camkan baik-baik harga resminya di China sana. Mulai dari 7 jutaan kecil. SoC-nya Snapdragon 8 Gen 3, yes, Snapdragon 8 Gen 3 di 7 jutaan, goks. RAM dan storage-nya dari 12/256GB sampai dengan 24GB 1TB, gila. Baterainya 5000 mAh dengan charging speed 120 watt. Layar AMOLED-nya punya resolusi WQHD+ dengan refresh rate 120Hz, serta triple camera di belakang dengan lensa tele dan ultra wide. Menarik kan? Ingat, harganya 7 jutaan kecil di China sana. Ingat nggak, pandangan K2G tentang brand Poco harusnya seperti apa? Tampilan luar nggak penting, yang penting daleman bisa ngacir dan harga affordable. Poco F6 Pro ini, maksud gue Redmi K70 Pro ini memang punya tampilan yang B aja, cenderung generik aja, secara estetika sangat plain. Namun dia memberikan material yang top, yaitu kaca buat backdoor dan metal frame. Dan gue yakin ini diberikan dengan tujuan yang lebih mengarah ke fungsional, bukan estetik. Seperti yang kita ketahui, frame metal dan juga bodi kaca bisa bikin penyebaran panas keluar lebih efisien. Sebaliknya, buat para pengguna external cooler pun akan lebih happy karena induksi dingin lebih cepat diterima oleh jeroannya. Hal lain soal desain cukup standar. Stereo speaker yang sound quality-nya sekedar lumayan, no headphone jack, udah punya dual SIM tray, terus flat screen display dengan hole punch camera. Soal performa, as expected kencang dan stabil. 8 Gen 3 di sini selain disupport vapor chamber cooling system yang besar, area penampang untuk penyebaran panasnya pun luas. Hasilnya 2 jutaan di Antutu ketika dites dalam kulkas, serta 1,9 jutaan di real world performance. Stabilitas di 3D Mark pun termasuk bagus ya, di sekitar 75%. Ini cuman kalah dari Red Magic 9 Pro yang memang udah ada kipas di dalamnya. Main Genshin Impact juga stabil. Main 30 menit, average FPS-nya hampir 60, dengan suhu internal di limit di 44 derajat dan suhu permukaan di 46 derajat. Masih oke banget lah suhu segitu. Coba main di ruangan non-AC alias warkop gaming. Aman bro, walau ditahan di 45 derajat, secara FPS tetap sekitaran 60 juga. Goks emang 8 Gen 3 ini. Di game kenceng, di daily use jelas satset-satset juga, dengan sudah menggunakan HyperOS Android 14 yang memang animasinya semakin fluid. Seperti yang sudah sering gue bilang, 8 Gen 3 itu kenceng, tapi lebih boros dari 8 Gen 2. Jadi kalau kalian ada gaming di menu penggunaan sehari-hari, bakalan berasa SOT lebih sedikit dari di 8 Gen 2. Di sini gue cuma dapat under 6 jam SOT dengan baterai 5000 mAh-nya. Dengan usage yang mirip di sebuah smartphone 8 Gen 2, biasanya bisa dapat hampir 7 jam. Untungnya ngecasnya cepet nih, dengan charger 120 wattnya. Under setengah jam udah full. Mungkin kalian berpikir, yang kena korting dari K70 Pro ini ada di display. Well, nggak tepat juga.
Displaynya menggunakan panel OLED C8 dari TCL yang sama seperti di Xiaomi 14 nanti. Tajam, saturasinya pas, resolusinya juga tinggi di WQHD+. Dan seperti HP-HP lain yang keluar di tahun ini, punya keunggulan di peak brightness. 4000 nits cuy. Lagi-lagi ini berlaku di konten HDR ya. Di UI biasa sih terang, cuman nggak 4000 nits juga. Touch response ketika gaming pun satset-satset, nggak ada komplain. Bang, kameranya kali bang yang kena korting. Masa iya spek segitu, harga begitu? Well, kita lihat. Secara hardware, udah pakai sensor terkini dari OmniVision, yaitu Light Hunter series-nya dari OmniVision. Main camera pakai 50 megapiksel OV50K Light Hunter 800 dengan OIS. Tele 2X-nya pakai OmniVision OV50D40 Light Hunter 400, tapi nggak punya OIS. Dan ultrawide-nya pakai 13 megapiksel OmniVision OV13B10. Selfie-nya sendiri 16 megapiksel OmniVision juga. Untuk sebuah Redmi K series, gue cukup puas dengan hasil kamera utamanya. Detail yang dihasilkan cukup banget di berbagai kondisi sampai remang sekalipun. Kalau udah gelap, surprisingly hasilnya masih bisa dibilang reliable, nggak berasa overprocessed gitu. Boleh juga nih. Di backlight, kalau nggak terlalu ekstrim, hasilnya masih oke ya, tanpa mengorbankan banyak technical aspects dari sebuah foto bagus. Tapi kalau udah terlalu high contrast, baru berasa kurang dynamic range-nya atau rada hazy gitu. Overall, hasil jepretan kamera utamanya ini sejalan dengan beberapa sensor OmniVision terbaru yang udah kami coba. OmniVision jelas sudah tidak bisa dianggap sebelah mata lagi. Untuk tele dan ultrawide, biasa aja ya, nggak ada sesuatu yang outstanding. Yang gue perhatikan, telenya sering fail ketika di pencahayaan yang tidak berlimpah. Mungkin gara-gara ketiadaan OIS juga. Selfie-nya sendiri bisa maksimal hasilnya di kondisi cahaya berlimpah. Kalau udah remang dikit, berasa jelek. Bahkan lebih jelek dari selfie-nya iQOO 12. Kamera utama Redmi K70 Pro bisa merekam up to 8K 24fps. Sedangkan untuk 4K 60fps hanya bisa digunakan di lensa tele maupun lensa utamanya. Kalau ultrawide mentoknya di 4K 30fps. Yang asiknya juga, ketika kita gunakan di resolusi 4K 24fps maupun 4K 30fps, itu kita bisa switching antara ketiga lensa, ultrawide, main, dan tele. Overall perekaman dari kamera belakangnya gue suka ya, warnanya itu on point, gak lebay, kemudian footage-nya juga stabil, dynamic range-nya juga dapat. Catatan soal stabilisasi, walau stabil, micro vibration akibat hentakan kakinya masih berasa. Sedangkan untuk kamera depan maksimalnya bisa merekam di 1080p 60fps seperti yang kalian bisa lihat ini. 60fps-nya stabil dan karakter gambarnya mirip-mirip dengan kamera belakang. Clear ya, memang kamera lah yang sedikit kena korting, terutama tele dan selfie-nya. Ya haruslah, kalau nggak ntar Xiaomi 14-nya gimana mau jualan. Terakhir, karena unit gue ini adalah unit China, OS-nya pakai HyperOS versi pertama yang berbasis Android 14. Lebih smooth, lebih ringan, tapi ya overall look dan experience-nya masih sama kayak MIUI sebetulnya. Oke, itu adalah Poco F6 Pro. Kan salah lagi gue. Redmi K70 Pro. Let's say prediksi gue bener ya, bahwa handphone ini akan menjadi Poco F6 Pro. Berkaca dari perbedaan harga Redmi K60 versus Poco F5 Pro, biasanya harga ketika launch sebagai Poco F Series itu naik sekitar 1 juta dibanding versi Redmi K Series-nya. Jadi kalau Redmi K70 Pro dijual di China sana seharga kurang lebih 7,2 juta, artinya Poco F6 Pro bakal dijual dengan harga 8 jutaan di global. 8 jutaan untuk handphone kayak begini, worth it banget. Artinya, kalian para pengejar performa punya opsi yang menarik dengan harga yang lebih affordable ketimbang iQOO 12 yang dijual di atas harga 10 juta. Trade-off-nya seperti biasa tentu adalah kamera. Tapi gue yakin itu bukan prioritas pertama dari target market handphone yang satu ini. So, win-win lah. Nah, terakhir, buat kalian yang udah tidak sabar menunggu transformasi Redmi K70 Pro menjadi Poco F Series, atau buat kalian-kalian yang gak yakin handphone ini bakalan rilis secara resmi di Indonesia,
bisa cek lapaknya Gondrai Store. Dia jual tuh, dia impor barang bayar pajak, jadi emailnya pasti aman. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.